Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, awali pembelajaran kali ini dengan melapas-melapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menerangkan tentang sejarah komputer bersama Bapak Mas Zulkifli. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat mengidentifikasi komputer generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di Cina ditemukan semua abacus. Kemudian tercipta metode algoritma untuk penjumlahan, pengurangan, kali, dan bagi. Kemudian muncul kalkulator roda mekanik namanya Pascaline, digunakan untuk menghitung bilangan berbasis 10 untuk penjumlahan. Kemudian muncul kalkulator mekanik Colmar, arithmeter untuk menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi. Kemudian muncul mesin diferensial. Selanjutnya muncul analytical engine, mesin yang menggunakan kartu-kartu berorasi atau berlubang-lubang yang berisi bahasa mesin. Kartu berorasi ini menggambarkan elemen dasar dari sebuah komputer modern atau komputer saat ini. Selanjutnya muncul perusahaan TM atau CTR, sekarang dikenal dengan IBM. Komputer generasi pertama. Komputer generasi ini dibuat untuk tugas atau tujuan tertentu, sehingga setiap komputer mempunyai kode biner yang berbeda. Kode biner itu ialah sistem bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Tahun 1941 muncul komputer digital pertama di dunia, namanya Z3, untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. 1943 Inggris menyelesaikan Colossus, komputer pemecah kode rahasia negara Jerman. Selanjutnya terproduksi Mach ke-1, kalkulator elektronik atau komputer delay elektronik dengan panjang setengah lapangan bola kaki untuk US Navy, untuk perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Selanjutnya muncul komputer ENIAC dengan berat 30 ton, 10 kali lebih cepat dari Mach ke-1. Tahun 1945 didesain komputer EDPAC. Tahun 1951 muncul komputer UNIPAC ke-1, komputer komersial pertama di dunia. Selanjutnya muncul komputer UNIPAC ke-1, memanfaatkan arsitektur John von Neumann, penemu teknik yang memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Sekarang namanya CPU. Penemu ENIAC. Komputer generasi pertama sangat besar karena menggunakan tube vakum, yaitu tabung hampa udara dan silinder mekanik untuk penyimpanan data. Komputer generasi kedua. 1948 ditemukan transistor. Ini awal mulanya, pengganti tube vakum, sehingga ukuran komputer berkurang drastis dan dikembangkan inti magnetik sehingga lebih hemat energi. Tahun 1956 transistor mulai digunakan di komputer. Superkomputer mesin pertama
pertama yang menggunakan teknologi ini. Bahasa mesin yang menggunakan kode biner diganti dengan bahasa assembly. Bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Tahun 1960-an, komputer generasi kedua dapat diasosiasikan dengan printer. Jadi bisa ngeprint, disket, OS, operasi sistem komputer, memori, dan program. Bisa menginstal aplikasi atau program. Komputer generasi ketiga diawali dengan munculnya batu kuarsa. 1958 dikembangkan sirkuit terintegrasi IC yang hanya mampu memasukkan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen elektronik dalam sebuah chip tunggal, semikonduktor. Sekarang namanya prosesor ya. Komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya LSI dapat memasukkan ratusan komponen elektronik dalam sebuah chip tunggal. ULSI dapat memasukkan jutaan komponen elektronik dalam sebuah chip tunggal yang berukuran setengah keping uang logam. Tahun 1971 muncul chip Intel 4004. Tahun 1970-an komputer sudah ke masyarakat umum, disebut mini komputer. Selanjutnya muncul laptop, komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas, dijinjing ya, dan laptop komputer genggam yang selama penggunaannya digenggam atau HP, sekarang smartphone. Komputer generasi kelima, tahun 1980 diproduksi PC massal oleh perusahaan IBM, perusahaan komputer terbesar di dunia. Hardware-nya dikuasai oleh Intel dan software-nya dikuasai oleh Microsoft sampai sekarang ya. Menggunakan prosesor 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini. Sekarang sedang dikembangkan teknologi Josephson Junction, yaitu teknologi yang dapat memproses triliunan operasi per detik. Jadi bisa dibayangkan sangat cepat sekali komputer di masa yang akan datang. Sekarang saja sudah cepat ya. Komputer mampu menerjemahkan bahasa manusia atau berbasis GUI, itu sudah mulai sekarang ya. Multimedia dan multikomunikasi. Tahun 1993 Intel memperkenalkan komputer Pentium 1, keluarga prosesor 586 dengan jumlah transistor 3,1 juta. Jadi makin banyak transistor dalam suatu komputer, makin mahal komputer itu atau laptop itu ya. Muncul komputer Pentium 2 dan 3. Akhir tahun 2000 Intel memperkenalkan komputer Pentium 4. Tidak ada komputer Pentium 5 nah ya. Prosesor di Pentium 4, prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan basis arsitektur 32 bit IA32 ya. Sekarang sudah muncul komputer atau laptop yang 64 bit. 2001 Intel mengenalkan prosesor Titanium dengan basis arsitektur 64 bit IA64 pertama. Bapak rasa cukup pembelajaran kali ini. Pertanyaan atau tugas dapat melalui WA Group atau Google Classroom. Akhiri pembelajaran kali ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.